وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصرف بأعظم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan hidup seluruh umat manusia, meliputi seluruh aspek kehidupan, menata kesetaraan dan kesempurnaan hidup lahir dan batin, serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan tentang ibadah, zikir, dan doa saja, melainkan agama yang memperhatikan dan kepedulian terhadap para generasi kita, sang generasi muda, yaitu para generasi milenial. Untuk itu, kini saatnya bagi kita semua untuk menjadi bagian bagi kemajuan suatu negara dengan mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di era digital. Dari sekian banyak persiapan yang kita lakukan, maka membangun kecerdasan spiritual dan intelektual merupakan hal pertama yang harus kita persiapkan. Atas dasar inilah, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pentingnya membangun kecerdasan spiritual dan intelektual generasi milenial, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut
sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dewan Hakim, hadirin yang kami hormati, dalam tafsir Al-Misbah volume kelima halaman 303, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata al-afidah merupakan bentuk jamak dari kata fuad yang penulis terjemahkan dengan aneka hati guna menunjuk makna jamak itu. Kata ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti akal. Makna ini dapat diterima jika yang dimaksud dengannya adalah gabungan daya pikir dan daya kalbu yang menjadikan seseorang terikat sehingga tidak mudah terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Penjelasan tersebut menjelaskan ada 3 jenis kecerdasan, yakni akal, di mana nantinya akan bermuara pada sebuah kecerdasan intelektual. Kemudian rasa juga bermuara pada sebuah kecerdasan emosional. Dan kalbu akan merujuk pada sebuah kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan Tuhannya. Menurut Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator Indonesia, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid atau integralistik serta berprinsip hanya karena Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan abad ke-20 berkebangsaan Jerman, yakni science without religions is lame and religions without science is blind. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu adalah buta. Hadirin, kecerdasan emosional memang tidak diajarkan di bangku sekolah, namun bisa dipelajari dari lingkungan sekitar. Kecerdasan ini akan semakin tumbuh seiring dengan menguatnya spiritual dan intelektual kita. Oleh sebab itu, kita harus terlebih dahulu menguatkan kecerdasan spiritual dan intelektual pemuda. Jika kita perhatikan pemuda kita saat ini, banyak yang sudah berprestasi di tingkat internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Namun, banyak juga di antara mereka yang melakukan tindak kejahatan, mulai dari tawuran, pencurian, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana cara kita agar kecerdasan spiritual dan intelektual dapat berjalan seimbang dalam diri pemuda? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9.
hendaknya takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Dewan Hakim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Quranul Azim Juz 4 halaman 471, Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida menjelaskan bahwa Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya. Lalu terdengar oleh seorang lelaki bahwa ia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Jika kita kaji lebih dalam, maka benar kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, Harimau mati meninggalkan belang, Manusia mati meninggalkan nama. maka tidak sepatutnya kita meninggalkan generasi muda dalam keadaan tidak mempersiapkan atau memberi sesuatu pun kepada mereka. Seperti halnya Isaac Newton, dengan teori gravitasinya, Ibnu Sina, Dengan kitab Qanun Atib, bahkan B.J. Habibie, seorang anak bangsa yang telah mengharumkan bangsanya dengan eksperimen pesawat terbangnya. Mengapa hadirin? Sebab dengan jelas ayat ini menerangkan, janganlah kamu meninggalkan generasi muda yang lemah, tidak tahu apa-apa, buta akan teknologi, sehingga bergantung pada negara tetangga. Oleh sebab itu, kiranya orang tua tidak meninggalkan anaknya dalam keadaan yang lemah, dan kiranya para orang tua, guru, maupun elemen masyarakat memberikan contoh yang baik kepada para anak sejak dini dengan mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari syarahan ini, hikmah yang dapat kita ambil dari syarahan ini adalah sekiranya kita harus belajar dan belajar, karena pada dasarnya kita terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan hendaknya para orang tua, guru maupun masyarakat memegang peranan penting dalam membangun kecerdasan spiritual dan intelektual generasi milenial. Sebuah senandung mengingatkan kita, Wahai pemuda-pemudi, kau punya potensi untuk makmurkan negeri, ciptakan kreasi, oh, hanya demi prestasi, hanya demi prestasi. siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Indonesia, NKRI. harga mati. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.